Lalu mari kita melihat hidup kita ini seperti game. Yang pertama yaitu level. Setiap tahap dalam hidup kita adalah sebuah level. Jadi ada level mulai dari kita bayi, kemudian ada level kita sekolah dulu, kemudian ada levelnya lagi kita kuliah, ada levelnya berkarir, kemudian ada levelnya pernikahan dan seterusnya. Sebuah level ini harus dijalani tahap demi tahap atau step by step. Ya, jangan baru sekolah SMP langsung melangkah ke level yang paling tinggi, langsung menikah dan seterusnya. Nikmatilah setiap level dalam perjalanan hidup kita. Semuanya itu akan menjadi pengalaman yang berarti bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya yaitu tantangan. Tantangan hidup seperti bos dalam game. Ada yang tahu apa itu bos dalam game? Ada yang tahu apa itu bos dalam game? Ya, yang biasa main game? Yang tahu ya? Jadi bos dalam game itu adalah karakter non pemain yang sangat kuat yang merupakan lawan utama pemain. Ya, jadi ya di dalam bermain game ada tantangannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ada saatnya kita merasa kesulitan. Ada saatnya kita merasa frustasi bahkan ingin menyerah. Tetapi ingat, setiap tantangan adalah kesempatan untuk kita tumbuh dan berkembang. Ya, mengawali tahun 2025 ini, ya kalau kita perhatikan di sosmed, ada beberapa kasus bunuh diri ya yang terjadi ini mengawali tahun 2025 ini. Ada yang paling viral itu yang terjadi di NTT yang seorang tentara. Tidak tahu apa masalahnya ya melakukan bunuh diri. Itu tanda bahwa mereka sudah menyerah akan hidup ini. Mereka tidak mampu lagi menghadapi persoalan-persoalan itu. Tapi bagi kita selaku pemuda-pemudi Tuhan, ingatlah di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Sehingga kita tidak perlu berputus asa. Tantangan itu adalah bagian yang ingin Tuhan berikan kepada kita dan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang. Kemudian hadiah. Setiap kali kita melewati sebuah level atau menyelesaikan sebuah tantangan, kita akan mendapatkan hadiah. Hadiah itu bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa kepuasan, bisa berupa pelajaran berharga, atau juga prestasi-prestasi yang akan kita raih. Kalau kita sudah melewati level demi level sebaik mungkin, kalau kita sudah melalui tantangan itu sedemikian rupa, maka kita akan mendapatkan hadiah. Kemudian yang berikutnya yaitu akhir permainan. Akhir dari permainan hidup adalah kematian. Tetapi bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah peralihan menuju kepada kehidupan yang kekal. Seperti dalam sebuah game, kita memiliki pilihan. Kita bisa memilih untuk menjadi pemain yang pasif, hanya mengikuti alur permainan tanpa berusaha untuk mengubah apapun, atau kita bisa menjadi pemain yang aktif, mengambil keputusan sendiri, dan menciptakan cerita hidup kita sendiri. Jadi akhirnya itu kita sendiri yang menentukan, ada di tangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mau seperti apa akhir kehidupan kita nanti. Pengkhotbah 12 ayat 1 mengingatkan kita akan pentingnya Sang Pencipta. Dalam game selalu ada pembuat game yang mengatur segalanya. Begitu juga dalam hidup kita. Ada Tuhan yang menjadi sang pengatur utama dalam hidup kita. Sebagai pemuda, saudara-saudara memiliki peran yang sangat penting. Saudara-saudara memiliki potensi untuk membawa perubahan yang positif bagi dunia. Jadi dunia ini akan berubah, ini tergantung di tangan saudara-saudara.
sebagai generasi penerus.